Halo anime lovers, senang bertemu dengan Anda semua. Pada video kali ini, kita akan membahas film serial anime legendaris, Slam Dunk. Pada video sebelumnya, saat tertekan, pelatih tim Toyotama mengajukan timeout untuk mengatur ulang strategi. Namun saat briefing, terjadi pertengkaran di antara pemain Toyotama yang berujung naik pitamnya pelatih Toyotama dan memukul Kishimoto. Alih-alih menyadari kesalahannya, para pemain Toyotama tetap arogan dengan pendiriannya masing-masing. Sementara di kubu Shohoku, persatuan di antara mereka semakin kuat. Dengan rasa hormat yang ditunjukkan para pemain kepada pelatih Anzai, mereka mematuhi instruksi yang diberikan pelatihnya. Saat timeout habis, para pemain Shohoku memasuki kembali lapangan dengan penuh kepercayaan diri. Sementara para pemain Toyotama memasuki lapangan dengan perasaan penuh kekesalan dan tanpa arahan dari pelatihnya. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tapi, sebelum kita lanjut, jika ingin mengetahui lanjutan kisahnya setelah video ini, silahkan kunjungi playlist channel Animania M6. Tersedia video lanjutan, khusus bagi para subscriber. Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama alur ceritanya. Di bangku cadangan, rekan setim Minami hanya bisa meneriakkan kekecewaannya. Wajah mereka tegang, tangan mencengkeram, menyaksikan kapten mereka gagal menembakkan bola kering Shohoku hingga 8 kali berturut-turut. Setiap pantulan bola yang meleset terasa seperti pukulan yang menghantam kepercayaan diri mereka. Setelah serangan kembali gagal, para pemain Toyotama bergerak cepat, bergegas kembali ke pertahanan mereka. Kishimoto, dengan suara lantang, meneriakkan pertahanan, matanya membara penuh kewaspadaan. Namun, di antara mereka, Minami tertinggal di belakang. Napasnya tersengal, langkahnya berat. Kelelahan bukan hanya menggerogoti fisiknya, tetapi juga mentalnya. Tekanan dari kedua sisi, lawan dan kawan, terasa semakin menghimpit, membuat wajahnya pucat, matanya kehilangan sinar kepemimpinan yang selama ini ia genggam. Tiba-tiba, seperti kilatan petir di langit yang cerah, Rukawa melesat. Gerakannya tajam, seperti anak panah yang lepas dari busurnya, menusuk ke jantung pertahanan Toyotama. Kishimoto, yang belum sepenuhnya siap, tersentak oleh serangan mendadak itu. Di sisi lain lapangan, Sakuragi berdiri bebas tanpa pengawalan. Mata tajamnya mengikuti pergerakan Rukawa, tangannya terangkat, meminta umpan. Tapi Rukawa sudah tenggelam dalam gelombang kepercayaan dirinya yang memuncak. Tanpa ragu, ia menerobos lebih dalam, menari di udara, lalu melompat melakukan layup. Kishimoto yang berada di dekatnya langsung bereaksi, melayang dalam upaya terakhir untuk menutup jalur serangan. Namun determinasi Rukawa terlalu kuat untuk dibendung. Lompatan Kishimoto tak cukup tinggi, tangannya meleset, dan bola meluncur mulus melewati ujung jari, masuk sempurna ke dalam ring Toyotama. Di sisi lain lapangan, Minami hanya bisa terhenyak. Matanya terpaku pada Rukawa yang baru saja mendahuluinya, melakukan apa yang ia tak mampu lakukan, mengubah peluang menjadi poin. Kegagalan terasa semakin nyata, membebani pundaknya yang sudah lelah. Di tengah sorak-sorai pendukung Shohoku, suara kekalahan terasa lebih menyakitkan daripada sebelumnya. Lapangan bergetar oleh riuhnya penonton, tapi semuanya mendadak hening saat Rukawa melesat bakilat menembus pertahanan Toyotama. Setiap langkahnya seperti tarian maut yang menghancurkan barikade lawan. Cedera di matanya tak menghambatnya. Sebaliknya, justru menyalakan bara di dalam dirinya. Kecepatan, kelincahan, dan presisi berpadu sempurna dalam satu gerakan mematikan. Bola melayang, mengiris udara dengan sempurna. Jaring bergetar, dan papan skor berubah, Shohoku kembali unggul, 83-81. Rukawa berdiri tegap di bawah ring, dadanya naik turun dengan napas yang memburu, bukan karena kelelahan, tetapi karena gairah tak terbendung untuk menang. Mata tajamnya memancarkan tekad yang kuat seperti baja. Di sisi lain lapangan, Minami terdiam, seolah tubuhnya membatu. Mata membulat, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Dia yang membuat Rukawa cedera, dia yang berharap bisa meredam pergerakan lawannya, kini hanya bisa menyaksikan Rukawa, meski terluka, tetap bermain di puncak kemampuannya. Bahkan rekan setimnya mengeluh-elukannya dengan sorakan menggema. Di balik hingar-bingar itu, Minami merasakan sesuatu yang perlahan menggerogoti dirinya. Kelelahan semakin menekan, dan untuk pertama kalinya, pikirannya dipenuhi keraguan. Hati Minami bertanya-tanya,
Apa gunanya semua ini? Pertanyaan itu berteriak menggema di benaknya. Kenapa mereka harus berjuang mati-matian? Apa yang sebenarnya ingin mereka capai? Pikirannya melayang ke masa lalu. Kantor kepala sekolah Toyotama, ruang yang dingin dan penuh tekanan. Dia dan Kishimoto berdiri di sana, memohon agar pelatih Jie tidak dipecat. Mereka masuk tim ini karena pelatih Jie. Dia yang telah membentuk mereka, membimbing mereka, menjadikan mereka seperti sekarang. Tapi kepala sekolah tetap kukuh, usia pelatih Jie sudah terlalu tua, strateginya dianggap usang, dan yang lebih penting, Toyotama menginginkan lebih dari sekedar lolos 8 besar kejuaraan Interhigh. Dengan nada tegas, dan tak terbantahkan, sekolah Toyotama menginginkan lebih dan prestasi 8 besar yang dianggapnya tidaklah cukup. Mereka menginginkan Toyotama lolos ke kejuaraan internasional. Minami mengingat betul bagaimana dadanya terasa sesak saat mendengar kata-kata itu. Toyotama bukan tentang cinta pada permainan, dan bukan tentang semangat atau kebanggaan. Itu semua hanyalah bisnis, sebuah alat untuk meraup keuntungan. Sore itu, matahari perlahan meredup di atas lapangan basket Toyotama. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma lapangan yang penuh dengan sejarah perjuangan. Para pemain Toyotama berdiri di tepi lapangan, menunggu dengan wajah penuh tanda tanya. Hari ini, tim mereka memperkenalkan pelatih baru. Sosok itu melangkah ke tengah lapangan dengan percaya diri. Usianya lebih muda 3 tahun dari pendahulunya, namun sorot matanya tajam, penuh tekad yang tak tergoyahkan. Para pemain menatapnya dengan berbagai ekspresi. Kishimoto dan Minami, dua pemain senior Toyotama, saling bertukar pandang. Mata mereka menyiratkan ketidaksukaan, dingin dan tajam, seolah meragukan kehadiran sang pelatih baru. Suasana hening saat pelatih baru mulai berbicara. Kata-katanya tegas, menusuk seperti pisau yang membelah keyakinan lama. Toyotama, yang dikenal sebagai tim dengan serangan terbaik, namun baginya, Toyotama memiliki kelemahan mendasar, pertahanan yang rapuh. Pernyataan itu menggema di dalam benak para pemain Toyotama. Dengan keyakinan tak tergoyahkan, ia menegaskan bahwa Toyotama akan berubah. Tidak lagi hanya mengandalkan kecepatan dan serangan eksplosif, tetapi juga membangun benteng pertahanan yang kokoh. Kishimoto dan Minami tersentak, wajah mereka menegang. Ide perubahan itu bertentangan dengan identitas Toyotama yang mereka banggakan. Namun, sang pelatih sedikit pun terlihat tidak peduli. Baginya, targetnya jelas, mengantar Toyotama menembus 4 besar Interhigh. Latihan sore berjalan seperti biasa, tapi atmosfernya terasa berbeda. Usai latihan, para pemain berkumpul di sebuah taman, membicarakan pelatih baru mereka. Ketidakpuasan mengalir dalam setiap tatapan dan gerakan tubuh mereka. Mereka menolak gagasan perubahan. Kishimoto, dengan sorot mata tajam, meyakinkan rekan-rekannya bahwa mereka tidak akan berubah. Mereka akan terus bermain seperti yang diajarkan oleh pelatih Jie. Kecepatan, tembakan tajam, dan serangan agresif adalah jati diri mereka. Dan mereka akan membuktikan bahwa filosofi lama mereka masih yang terbaik. Bahkan, dalam hati kecil mereka, ada harapan tersembunyi. Jika mereka berhasil membuktikan bahwa gaya bermain mereka benar, mungkin petinggi Toyotama akan memanggil kembali pelatih Jie. Keinginan itu membakar semangat mereka, menjadi bara dalam tekad mereka. Namun, kenyataan di lapangan berbicara lain. Lamunan Minami terpecah dan kembali sadar ketika suara gemuruh penonton kembali mengguncang tribun. Pandangannya kembali ke lapangan. Rukawa, dengan kelincahan dan presisi luar biasa, meluncurkan tembakan mulus ke dalam ring Toyotama. Bola melesat, menembus jaring tanpa hambatan. Minami hanya bisa terpaku. Tangannya mengepal, namun tubuhnya tak mampu bereaksi. Ring Toyotama kembali dibobol. Sekali lagi, ia hanya berdiri, menyaksikan tanpa daya. Sorakan menggema di seantero arena. Nama Rukawa disebut-sebut dalam nada penuh kekaguman. Ia bermain dengan eksplosivitas yang menakjubkan, memanfaatkan setiap celah dengan ketepatan luar biasa. Para penonton saling berbisik, membicarakan kecemerlangan bintang muda Shohoku itu. Minami menelan ludah. Rasa frustrasi menyelinap ke dalam dirinya. Keyakinan yang ia pegang teguh perlahan mulai terkikis. Mungkin, hanya mungkin, pelatih baru mereka ada benarnya. Dan mungkin, perubahan itu bukan sesuatu yang bisa mereka hindari. Rukawa melayang di udara, tubuhnya selaras dengan bola yang meluncur sempurna menuju ring Toyotama.
Gerakannya halus, tanpa celah, seolah waktu melambat untuk memberi jalan bagi keindahan itu. Jaring bergetar, dan angka bertambah untuk Shohoku. Di tribun, para pendukung Shohoku meledak dalam sorakan. Bendera merah mereka berkibar liar, mengikuti irama semangat yang semakin berkobar. Energi itu merambat ke lapangan, mengisi setiap celah dengan gelora kemenangan. Sebaliknya, di sisi lain, tribun pendukung Toyotama terdiam membisu. Wajah-wajah mereka menyiratkan keputusasaan, seakan terhimpit oleh dominasi yang tak mampu mereka patahkan. Di lapangan, Akagi, Miyagi, Mitsui, dan Kogure terpaku. Mata mereka tak bisa lepas dari sosok Rukawa yang terus menari dengan bola. Tiap tembakan, tiap gerakan, mencerminkan determinasi tanpa batas. Di tengah himpitan pertahanan lawan, ia tetap tajam, presisi, tak tergoyahkan. Namun, berbeda dengan yang lain, Sakuragi justru mendengus kesal. Matanya memancarkan ketidakpuasan, bukan karena Rukawa bersinar, tetapi karena jarak di antara mereka semakin terasa lebar. Ia, yang selalu ingin menjadi pusat perhatian, kini tertinggal jauh. Rukawa berdiri sejenak, napasnya memburu. Bukan karena kelelahan, melainkan bara dalam dirinya yang terus membakar. Tanpa ragu, ia kembali berlari ke daerah pertahanan Shohoku, siap menggagalkan setiap serangan Toyotama. Dari meja komentator, pujian terus mengalir. Mereka tak henti-hentinya mengagumi kelincahan dan ketepatan Rukawa. Kata-kata mereka semakin bergetar, terbawa oleh emosi yang perlahan menyeruak. Di balik kekaguman itu, terselip rasa haru, seorang pemain dengan keterbatasan masih mampu menciptakan keajaiban di lapangan. Sakuragi sekali lagi mengatupkan rahangnya, matanya penuh dengan pergolakan. Semakin Rukawa bersinar, semakin ia merasa tertinggal. Sambil berlari kembali ke daerah pertahanan, benaknya dihantui satu pertanyaan, apa yang membuat Rukawa menjadi sehebat ini di babak kedua? Di tribun, para pemain kainan hanya bisa terdiam. Nobunaga menyilangkan tangan di dada, wajahnya cemberut melihat permainan Rukawa yang semakin tak terbendung. Sementara di sudut lain, para pemain Sanno memperlihatkan ekspresi serius. Mata mereka tak lepas dari setiap gerakan Rukawa, mencermati setiap detail yang mungkin menjadi ancaman di masa depan. Di antara lautan manusia, Haruko menatap ke arah lapangan, matanya berkaca-kaca. Dadanya dipenuhi rasa kagum yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Melihat Rukawa mengobrak-abrik pertahanan lawan dengan kepiawaian luar biasa, hatinya bergetar. Rukawa berdiri di garis pertahanan Shohoku, matanya tajam menatap ke depan, namun di dalam benaknya hanya ada satu tujuan. Dirinya ingin menjadi pemain basket nomor 1. Kata-kata itu bergema dalam pikirannya, berputar tanpa henti, menjadi bahan bakar yang membakar semangatnya. Seperti lonceng peringatan dalam jiwanya, ambisi itu menjalar ke seluruh tubuhnya, menghilangkan rasa sakit, mengabaikan luka yang melekat di wajahnya. Luka itu bukan penghalang, justru, luka itu adalah pemantik api yang semakin menyala. Di sisi lain lapangan, Minami tertunduk. Pikirannya kacau, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Rukawa yang seharusnya melemah karena cederanya, justru tampil semakin beringas. Minami terdiam membatu, bertanya-tanya pada dirinya, apa yang salah? Ia ingin melumpuhkan Rukawa, merobohkan fondasi Shohoku, tetapi yang terjadi malah sebaliknya, cedera itu telah membangunkan monster yang tersembunyi dalam diri Rukawa. Tatapan dingin Rukawa meluncur ke arah Minami. Bukan tatapan marah, bukan tatapan murka, tetapi tatapan tanpa emosi, seolah Minami hanya sosok lain yang harus dilibas dalam perjalanannya menuju puncak. Namun, di benak Rukawa, pertanyaan samar muncul, apa yang ada dalam pikiran Minami saat ini? Apakah ia menyesal, atau hanya sekadar ragu? Minami tidak menjawab tatapan itu. Kepalanya tetap tertunduk, tapi bukan karena kelelahan, bukan karena cedera. Ada sesuatu yang menggerogoti hatinya, mengendap di dasar kesadarannya. Bukan rasa bersalah karena telah mencederai Rukawa, tetapi penyesalan yang lebih dalam, penyesalan karena ia telah membangunkan seekor singa yang sedang tertidur. Di tepi lapangan, komentator mengguncang suasana. Dengan nada tak percaya, ia membahas betapa Rukawa tetap bertahan meskipun luka menghiasi wajahnya. Minami mendengar kata-kata itu sayup-sayup, bagai desiran angin yang membawa kebenaran pahit. Semakin dalam ia menyerap kenyataan itu, semakin terpuruk mentalnya. Semua yang ia pikirkan, semua rencananya, kini berbalik menghantuinya.
Rukawa melesat di lapangan, sementara Minami tertinggal di belakang. Perannya sebagai pemain kunci Toyotama semakin meredup, tenggelam di balik bayang-bayang seseorang yang seharusnya ia lumpuhkan. Perasaan yang semula adalah rasa bersalah, perlahan berganti menjadi sesuatu yang lebih berbahaya, amarah yang membara, dendam yang semakin tumbuh dalam hatinya. Itakura menatap Minami yang terdiam, pandangannya kosong seolah pikirannya melayang ke tempat lain. Ia mencoba membangunkannya dari lamunan, namun sesaat kemudian, sesuatu yang aneh terjadi. Raut wajah Minami berubah, matanya memancarkan sinar berbeda, sebuah cahaya yang belum pernah Itakura lihat sebelumnya. Ada sesuatu yang bangkit dalam diri Minami, sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik ketidakyakinannya. Tiba-tiba, Minami berlari menjauh, langkahnya tergesa-gesa seperti seseorang yang baru mengingat sesuatu yang penting. Itakura hanya bisa terpaku, dadanya dihimpit kecemasan. Apa yang baru saja dilihatnya, dan apa yang sedang dipikirkan Minami? Pandangan itu, sorot mata yang tajam dan penuh tekad, membuatnya gelisah. Di sudut lain lapangan, Yajima berusaha mengirimkan umpan kepada rekannya. Namun sebelum bola sempat sampai ke tujuan, Miyagi melesat cepat, memotong jalur operan dengan refleks luar biasa. Bola kini berada dalam genggamannya, seolah menjadi bagian dari dirinya. Namun, dalam sepersekian detik, bola itu terlepas dari tangannya. Miyagi tak menyerah. Dengan kecepatan yang sama, ia berusaha mengejar dan menguasainya kembali. Bola liar itu terus bergulir, semakin menjauh. Miyagi berlari sekuat tenaga, namun bola melesat keluar garis lapangan sebelum ia sempat meraihnya. Wajahnya seketika mengeras, rahangnya mengatup. Kesempatan emas baru saja hilang dalam sekejap, seperti pasir yang terlepas dari sela-sela jari. Sementara itu, di tribun, sorakan para penonton terus bergemuruh, meneriakkan nama Shohoku. Atmosfer stadion membara, setiap gerakan, setiap strategi yang dimainkan Shohoku, membuat mereka terpukau. Tim ini bukan hanya bermain, mereka menghibur, memukau, dan menciptakan euforia yang menggema di seluruh penjuru arena. Toyotama kembali menguasai bola, mencoba merancang serangan. Namun sekali lagi, upaya mereka berantakan. Operan yang tidak akurat, pergerakan yang tidak selaras, dan komunikasi yang nyaris nihil membuat mereka terlihat seperti butiran pasir yang tercerai-berai, tanpa bentuk yang jelas. Kishimoto berjuang mati-matian untuk mengembalikan penguasaan bola, berusaha menghidupkan kembali semangat timnya. Namun, ia seperti bertarung sendirian di tengah badai, tidak ada yang mendukung, tidak ada yang menyambut perjuangannya. Setiap usahanya berakhir sia-sia. Di bangku cadangan, pelatih Toyotama duduk kaku. Matanya menatap lapangan, namun pikirannya mengembara. Ia tahu betul bagaimana buruknya kerja sama timnya. Meski ada kebencian yang terselip terhadap anak-anak asuhannya, namun dalam hati kecilnya, ia tidak ingin Toyotama jatuh terlalu dalam. Kekalahan bukan sesuatu yang ingin ia terima begitu saja. Di lapangan, bola berpindah tangan, mengarah kepada Minami. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Tatapan Minami tidak lagi kosong. Tidak lagi ragu. Ada api yang menyala di sana, sebuah tekad membara yang tak bisa diabaikan. Dengan langkah pasti, ia menggenggam bola, bersiap membuktikan sesuatu. Bukan hanya kepada lawan, bukan hanya kepada rekan satu timnya, tetapi kepada seluruh orang yang menyaksikan pertandingan ini. Sebuah pernyataan diam yang hanya bisa diungkapkan melalui permainan di lapangan. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.